Bentar, hapus. Nah, udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai brain cancer dan pengimplementasiannya untuk memprediksi brain cancer itu sendiri. Kelompok kami terdiri dari saya, Muhammad Fajar Ramadan, kemudian selanjutnya Gilang Givari. Dan saya Alvan Hanani. Di sini saya akan mempresentasikan dulu yang pertama, yaitu mengenai download data dari brain cancer-nya. Nah, di sini kita harus mendownload datasetnya dari Kaggle, kemudian didefinisikan brain cancer-nya, kemudian membuat directory yaitu Kaggle working, kemudian membuat path tujuannya. Di sini setelah membuat path, kita juga membuat nama folder dan merename-nya. Yang awalnya ada spasi, dihilangkan spasinya, diganti menggunakan garis bawah atau underscore ya. Terima kasih saudara Gilang. Selanjutnya ke bawah lagi. Kemudian copy dari datasetnya agar bisa di writable atau bisa diakses. Kemudian jika ada data yang sebelumnya, kemudian dihapus saja untuk menghindari error. Selanjutnya, jika sudah berhasil, maka akan menampilkan tulisan copy success. Jika tidak, maka akan menghentikan eksekusi dan tidak bisa menyalin. Kemudian di rename si foldernya agar bisa diakses. Yang awalnya time copy path with space menjadi dikirim ke destinasinya. Nah, setelah berhasil maka akan menampilkan print rename successful. Jika tidak, maka akan nge-print error renaming folder in working directory. Selanjutnya, update datanya ke subsequent process. Nah, jika sudah, maka akan menampilkan print final dir for processing. Nah, ini hasilnya. Maka berhasil untuk copy dan berhasil rename dan datanya berhasil diproses. Nah, selanjutnya. Nah, di sini import matplotlib. Nah, di sini data direktorinya yang tadi sudah dibuat, kemudian dicek juga number dari datanya, juga kelas-kelasnya. Kemudian itu divisualisasikan dan akhirnya ditampilkan show sample image brain tumor. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya. Brain glioma ada 2004, kemudian brain tumor ada 2048, brain menin ada 2004. Kemudian ini sampel dari datasetnya. Selanjutnya, nah di sini install TensorFlow, kemudian yang lainnya juga itu adalah library untuk pengolahan dataset ini. Selanjutnya, nah di sini kita import dari data yang tadi, kemudian membuat juga log directory-nya, kemudian tempat untuk menyimpan model yang sudah kita buat atau model yang sudah ada. Nah, kemudian di print data directory-nya, kemudian log directory-nya juga di mana, kemudian modelnya juga di mana yang sudah disimpan. Selanjutnya, nah selanjutnya ini import library yang tadi, kemudian datasetnya ditampilkan, kemudian ambil datasetnya, train sample directory dan train sampel dan validasi sampel directory-nya. Nah, kemudian di sini kelompok kita menentukan number dari trainnya,
yaitu 15, kemudian untuk validasinya 6. Setelah itu membuat direktorinya, memastikan pasti bersih, memastikan kalau setiap kali melakukan eksekusi datanya bersih. Selanjutnya, nah di sini memastikan apakah original datanya ada dan dapat diakses. Yang pertama itu membuat subdirectory di kelas dan dalam folder training dan validasi sampel. Selanjutnya urutan gambarnya diacak, kemudian ambil sampel untuk di training dan ambil juga sampel untuk divalidasi. Kemudian disalin ke file training, disalin juga ke file validasi. Nah, setelah itu ditampilkan atau di print jika gambar sampel dan untuk validasinya berhasil. Nah, selanjutnya, setelah itu diverifikasi jumlahnya dan divalidasi juga antara jumlah data yang di training, jumlah data yang divalidasi. Selanjutnya ini parameter generator untuk menentukan hasil gambarnya. Di sini batch size-nya 16 dan epoch-nya 50 agar hasilnya lebih baik. Nah, kemudian di sini di train data gen-nya selanjutnya ke bawah. Nah, di sini kami menggunakan menggunakan directory validasi sampel, batch-nya, batch size, kemudian number dari validasinya. Nah, jika sudah, maka kita menampilkan validasi atau konfirmasi dari semua yang sudah kita minta tadi. Nah, ini hasilnya. Untuk kelas brain glioma ada 15 gambar untuk di training dan 6 gambar untuk divalidasi. Brain tumor juga sama, 15 untuk di training, 6 untuk divalidasi. Kemudian brain menin 15 untuk di training, 6 untuk divalidasi. Kemudian untuk memverifikasi datanya apakah sudah ada di directory, di sini sudah ada 15, 15, 15, kemudian untuk divalidasinya 6, 6, 6. Nah, di sini ada tulisan found 15 image belonging to 3 class. Jadi maksudnya ada 15 gambar, ada 45 gambar yang dibagi 3 kelas. Di sini juga ada 18 untuk yang validasi tadi diambil dari 6 gambar setiap kelasnya. Kemudian di sini dikonfirmasi juga apakah sudah ada. Nah, untuk kelas trainingnya glioma 0, brain menin 1, dan brain tumor 2. Untuk validasinya sama, brain gliomanya 0, brain meninnya 1, dan untuk brain tumornya 2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alvan Hanani. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Saudara Fajar untuk penyampaiannya dan akan dilanjutkan oleh saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada proses training model dan pemrosesan datanya. Oke, kita mulai saja. Ini ada paling atas ini ada import dulu untuk bagian library-nya yang tadi. Terus kita lanjut untuk import juga TensorFlow sama Keras-nya gitu dari TensorFlow-nya. Terus kita lanjut ini karena untuk di bagian image height, fixed size, dan epoch-nya itu udah diinisialisasi di slide sebelumnya. Di proses selanjutnya itu variabelnya sudah dideklarasikan, maka kita lanjut di bagian mix up function-nya. Boleh digeser? Sudah Gilang? Oke ya, terima kasih. Oke, kita lanjut di bagian mix up-nya. Ini ada apply mix up augmentation-nya. Ini untuk pemrosesan image-nya. Kayak gitu. Ini menggunakan TensorFlow yang sudah kita import tadi. Terus selanjutnya kita mix up juga generatornya di bagian bawah untuk mengapply mix up-nya. Selanjutnya kita build modelnya. Di bagian model ini image height sama image width atau 6 kelasnya juga ini sudah didefinisikan yang tadi. Terus kita
buat variabel untuk base modelnya di sini base modelnya kita sesuaikan dengan yang ada di contoh seperti itu. Ini kita menggunakan Inception versus 3 kayak gitu. Terus kita masukin input shape-nya yang sudah dideklarasikan tadi, image height sama width-nya. Terus kita base modelnya kita trainable kayak gitu. Untuk freeze for transfer learning-nya kita force-in dulu. Terus kita lanjut ke bagian learning rate schedule-nya. Di bagian learning rate schedule-nya kita train juga kayak gitu, train gain-nya yang ini sesuai dengan jumlah batch yang kita set dari atas kayak gitu. Terus kita gunakan optimizer juga yang sudah diimport tadi ini. Untuk optimizer inisialnya ini ada Adam W yang learning rate, quotient decay sama weight decay-nya kayak gitu. Terus kita lanjut ke compile modelnya, kita labeli dulu kayak gitu di smoothing kayak gitu. Terus lanjut kita ke bagian callback-nya. Di bagian callback kita save di apa untuk training modelnya kayak gitu. Ketika akurasi dari modelnya itu ada peningkatan, kita store ke bagian log yang tadi sama kerasnya kayak gitu di log. Ya, terus kita lanjut di bagian training with mishap-nya. Ini kita training, jadi effortnya kita sudah buat tadi. Terus dengan gambar yang 5 gambar per kelasnya, terus validasinya juga untuk kayak gitu. Terus kita lanjut di bagian historinya, kita fit modelnya menggunakan mix generator tadi. Terus kita effortnya juga digunain yang sudah dideklarasikan. Terus lanjut lagi ke starting fine tuning kayak gitu. Ketika modelnya ini kurang memuaskan, kita dituning kayak gitu. Terus di looping dengan layernya itu ada 10. Kita di sini menggunakan 10 layer saja. Terus fine tuningnya ada 20 kali misalnya kayak gitu. Terus selanjutnya di bagian model compile-nya kita compile, terus kita log juga di bagian fine tuningnya sih kayak gitu. Terus kita lihat bagian hasilnya, boleh digeser, sudah Gilang yang lognya. Nah ini terus bagian bawah terus saja ini per batch-nya, terus saja terus ke bawah di bagian ininya ya. Oke, terus ini pemrosesannya. Oke, stopnya di sini kita dapat ke atas sedikit boleh. Nah, oke, di bagian ininya kita dapat 21 juta params, terus trainable-nya ada 6.000, dan trainable-nya ada 21 juta kayak gitu. Terus kita training modelnya di bagian pertama dengan effortnya ada 50 kita set. Kayak gitu, ini training 50. Ketika ada peningkatan kita save yang base inception V3-nya atau modelnya kita save kayak gitu. Ketika ada peningkatan terus dilanjut lagi ke bawah. Sudah Gilang, oke ya. Oke, terus. Nah, ini di bagian sini early stopping-nya ada di 27 kayak gitu. Terus yang kita dapat base modelnya itu ada di base effort-nya tuh ada di 17 kayak gitu. Karena di 17 ini boleh digeser ke atas. Oke, nah 17 ini akurasinya udah 0, ya ada peningkatan dari 0,7 ke 0,83 kayak gitu. Karena untuk memastikan biar agar akurasinya lebih baik, kita tuning di bagian bawahnya dengan di set yang tadi. Nah, ini kita tuning starting kayak gitu dari effort 28 sampai 47. Nah, ini pemrosesannya dan berhenti di bagian di bagian bawah. Nah, ini early stopping-nya di 38 dan tidak ada peningkatan akurasi, jadi di stopnya di 0,83. Nah, dan resorting model weight-nya kita dapat di base effect-nya 28 kayak gitu. Untuk 28 tuh di bagian tadi 28 tuh berarti boleh digeser ke atas. Udah Gilang ya. 28 itu berarti ya di 0,83 jadi stopnya kayak gitu. Terus selanjutnya kita proses, kita evaluasi di bagian selanjutnya ya ini kita evaluasi modelnya. Ya kita evaluasi yang sudah di save tadi dari log kayak gitu. Sesudah dievaluasi kita coba run kayak gitu.
Oke, bagian bawah dan mendapatkan hasil, boleh ke bawah. Ya, kita dapatkan hasilnya ini ada evaluation finalnya di memorinya itu 77% dan evaluation the base model yang di-save di bagian disknya atau memorinya itu ada di 83,33%. Oke, seperti itu untuk training modelnya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gilang. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Alvan. Saya akan melanjutkan untuk visualisasi hasil dari analisis yang tadi. Di sini ada plot learning kurvanya. Di sini ada hasilnya yang menunjukkan training dan validasi akurasinya itu untuk trainingnya itu ada di garis warna biru, untuk divalidasinya ada di garis warna oranye. Di sini ada training and validasi loss-nya. Nah, di sini ada plotting learning kurva untuk fine tuningnya. Seperti ini. Lalu lanjut, kita akan memvisualisasikan confusion matrix-nya. Di sini hasilnya yang tertera. Di sini untuk data true-nya yang sebenarnya itu brain glioma-nya itu 6 dan terprediksi berhasil yaitu 6. Di sini 0, 0 karena berhasil semua datanya terbaca prediksi dan true-nya itu 6. Lalu di sini ada brain menin, true-nya itu ada di 4. Prediksinya itu kita dapat 4 dan kita kelolosan 2 data yang dibacanya brain glioma. Lalu di sini ada brain tumor. Brain tumor ini dibaca prediksinya itu ada 4 dan kita kelolosan ada 2 data yaitu satu di brain menin dan satu di brain glioma. Lalu klasifikasi reportnya itu di presisinya itu ada di segini, recall-nya ada di segini, F1 score-nya ada di segini, dan support-nya ada di segini. Lalu yang terakhir ada visualisasi beberapa prediksinya, seperti ini. Untuk gambar ini, data yang sebenarnya itu adalah brain goritma dan diprediksinya benar brain goritma. Seperti ini. Ini hanya beberapa contoh gambar yang diprediksi. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.